Apa namanya Lenovo? Siapa namanya Lenovo ini? Bentar. Oke, mau kita mulai aja. Kan mau maghrib pikir lagi ya. Iya. Your internet Oh, connection Miyato. is stable. Oh, saya Selamat datang, fans. Miyato. Nah, kelihatan mukanya. Siap. Sehat, Pak Farid. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mari silakan Ustaz Bajuri. Oke, baik. Langsung dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Kaifa halukum? Kaifa haluk? Kaifa halukum? Bi Alhamdulillah. khairin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah bi khair. Khair, alhamdulillah atau Alhamdulillah. alhamdulillah atau Zen Baba alhamdulillah. Boleh. Oke, kita sedikit ngulang yang kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Bisa langsung. Oke. Eh, Terlihat ya. Ini mohon maaf saya baru bisa share yang pertemuan lalu. Itu baru tadi beberapa menit yang lalu. Uh, uh. Tapi ini sebagai rumusan apa yang telah kita bahas kemarin. Mungkin ada yang kemarin juga sempat terlewat. Uh, Sebentar. Enaknya sih share screen kayak kemarin ya. Langsung dua gitu. Screen tidak ini. Oke, share berarti ininya akan ini. Oke, apakah ada dua layar? Kelihatan dua layar ya? Ya Ustadz, dua layar. Oke, siap. Kelihatan, kelihatan. Insyaallah. Oke, eh, kitab yang kita gunakan sekali lagi bernama Arabiyah Bayina Yadaik. Arabiyah Bayina Yadaik jilid pertama. Semoga kita bisa menuntaskan jilid pertama ini dengan baik dan eh, terjadwal atau teratur insya Allah. Pertama kemarin kita membahas al-hiwar. Bil amsi nahnu natakallam anil hiwar. Kemarin kita membahas al-hiwar. Harusnya ini al-hiwar atau conversation. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ismi Khalid, masmuk yang sebelah kiri. Ismi Khalid, masmuk. Ismi Khalil. Mungkin ismi Bajuri, masmuk. Ismi Bayu. Contohnya seperti itu. Yang di sebelah kanan bisa kita lihat nge-refer ngulang sedikit yang kemarin. Kita semua tahu bahasa Arabnya saya ana. Lalu ini kata benda sebelah kanan ini apapun kata bendanya ditambah dengan ya menjadi kata ganti kepemilikan. Contohnya ini kitabun. Kitabun berarti kitab, buku. Ditambah dengan ya kitabi. Ingat, ya ini berarti dengan saya, kitabi. Artinya ini berarti kitab Ya. saya atau buku saya. Kenapa kita bahas ini? Pindah lagi ke layar sebelah kiri. Kaifa haluka? Kaifa haluka? Halun artinya kabar, kata benda. Halun kata benda. Halun kaifa? Bagaimana? Haluka? Kabar kamu. Di sini kamu itu kita tahu anta. Kenapa nggak halun anta? Ternyata dia ada kata ganti kepemilikan. Kebetulan karena ini mukhotob atau yang diajak bicara laki-laki, yang diajak bicara laki-laki atau orang kedua itu laki-laki, berarti anta. Kata gantinya jadi ka. Tadi kalau tadi yang pertama ana, kata gantinya ya.
contohnya adalah kata bandanya kitabun, kitabi. Kalau kamu, kitabun, buku, buku kamu, tambahin kak, kita buka. Di sini juga sama, di sini juga sama. Kaifa luka, buka kaifa halu anta. Enggak, kayak gitu. Itu yang kemarin kita bahas. Oke, sekarang mohon eh, untuk tidak di-unmute, kita coba satu-satu ya. Biar bisa, bukan biar bisa, semuanya udah pada bisa, tapi biar enak. Oke, siapa dulu yang bersedia? Oke, di sini Mas Mas Yato, oke. Siap Ustaz, insyaallah. Oke. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke. Kaifa haluka? Bi khair alhamdulillah. Oke. Atau kaif halak? Zain alhamdulillah. Dan alhamdulillah. Oke, that's it. Nggak apa-apa. Terus Mas Bayu, ready? Itu aja dulu. Oke. Mas Bayu belum? Atau siapa? Oh, Saya boleh. Pak Heldi? Ya, Ustaz. Musta'id itu ready? Musta'id? Insya Allah. Insya Allah. Good. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Kaifa haluk? Alhamdulillah Zain. Alhamdulillah. Kalau bahasa fushahnya, alhamdulillah atau bi khairin alhamdulillah atau alhamdulillah bi khair. Nah, kalau Zen nanti kalau saya nanya, kaif halak? Kan sama-sama ya tuh. Gitu. Oke, kita Alhamdulillah ulang ya, bi Pak. khair. Kita ulang Pak Heldi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Kaifa haluk? Alhamdulillah bi khair. Kaifa halak? Alhamdulillah Zain. Kaifa al-umur? Alhamdulillah umurul thayyibin. Umur thayyibah. Boleh. Oke, lanjut. Mas Yasin, ready Mas? Siap Ustaz. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Kaifa haluk? Bi khairin alhamdulillah. Khairun walhamdulillah. Kaifa halak? Alhamdulillah zain. Zain, tamam. Kaifa al-umur? Alhamdulillah. Al-umur thayyibah. Umur thayyibah, zain. Oke, next. Pak Didit, ready Pak Didit? Siap, insya Allah Ustaz. Anda musta'id. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Kaifa haluk? Ana bi khair, alhamdulillah. Ana bi khairin walhamdulillah. Kaifa halak? Oman nih. Fi muskilah. في مشكلة. وش مشكلة؟ ما في فلوس? Oke. Keren, keren. Ayo, siapa lagi yang ready? Siapa yang mau? Pak Farid, Mas Farid. Ready nggak Mas Farid? Boleh. Siap. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. كيف حالك؟ Alhamdulillah bi khair. كيف حالك؟ Alhamdulillah Zain. Terbalik. Kebalik ya. Nggak apa-apa. Sehari-hari sih nggak jadi masalah. Tapi tadi kebetulan saya awalnya fushah, kaifa haluk. Itu fushah. Depannya ya mungkin bisa fushah juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah bi khair. Ya khair. Kalau Ya. kaifa halak, alhamdulillah Alhamdulillah zin. Zain. Tuh, Kalau atau alhamdulillah bi thayyiban itu kalau kaifal umur, kaifal umur. kaifal umur alhamdulillah umur thayyibah. Kaifal umur, umur thayyibah zin. Mas Bayu, ready Mas?
Insyaallah Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Kaifa haluk? Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah bikhair. Kaifa al-umur? Umur thayyibah, alhamdulillah. Al-umur thayyibah. Alhamdulillah. Ayo, ada lagi the last man? The last man. Terakhir atau ya, Ada Fahmi. ayo. Ya Pak Fahmi? Ustaz, Siap. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Kaifa haluk? Alhamdulillah, bi khairin. Alhamdulillah bikhair. Kaifa halak? Alhamdulillah, zain. Zin. Kaifa al-umur? Alhamdulillah, umurun thayyibah. Al-umur thayyibah. Al-umur thayyibah. Al-umur thayyibah. Zin. Oke. Itu sekilas ya, kemarin yang kita pelajari cukup gitu aja. Kemarin sebetulnya kita tambah sedikit eh, pembahasan kita sampai sebelum maghrib. Maghrib itu kira-kira 6.50 ya? 6.50 ya Mas Bayu? Iya Ustaz, 649 betul Ustaz. 650 ya. 6.49. Oke Zen. Oke, Di sini kebenaran 645 Ustaz. Insya- 6.45. Oh oke. Iya, di sekitar itu ya. Oke insya Allah. Oke. Al-hin kalau bahasa Omannya al-hin artinya sekarang. Kalau bahasa fushahnya al-an. Wah itu jadi beda itu. Jadi bahasanya al al-hin kira-kira gini. Al-hin nah, kalau bahasa fushahnya al-an artinya sekarang. Oke. Al-hin nahnu nata'allam al-hiwar al-thani. Sekarang al-an nahnu nata'allam kita akan belajar al-hiwar al-thani. Percakapan yang kedua. Kemarin sudah sempat kita sampai daerah sini. Nah, kita teruskan, oke? Biasa, kalau yang pertama kan hiwar al-awwal atau percakapan pertama kemarin kita membahas masalah tanya kabar. Terus kemarin juga sedikit banyak kita ngobrol masalah orang Oman gimana sih nanya kabar, kayak fahala, kayak fal umur, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita masuk ke hiwar tani yaitu menanyakan jinsiyah. Jinsiyah adalah nationality. Kemarin udah dibahas ya sedikit. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anta? Sah. Min aina anta? Oke. Sebentar. Min aina anta? Min kemarin sudah itu dari. Min dari. Tulis min. Ininya kayak gini. Min. Soalnya di dalam bahasa Arab nanti ada selain min itu adalah bacaannya man. Kalau min dari. Min aina. 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 Kalau bahasa Omannya Win. Ya, Bu. Win.
Sebenarnya artinya di mana. Oke. Min aina anta, nggak mungkin dari di mana kan, tapi lebih dari mana. Ini harusnya dihapus aja ya. Oke. Min dari aina di mana. Min aina anta, bukan ini biasanya kalau baru pertama ketemu ditanyakan hal tersebut, dia atau yang penanya menanyakan asal negara kita. Min aina, min win anta, min win anta, min aina anta, dari di mana enggak? Dari mana anta, kamu? Jawabannya ana min Pakistan. Kalau kita ditanya min aina anta, ana saya min dari Indonesia negaranya. Hal anta Pakistani atau hal anta Indonesi? Naam, ana Indonesi. Ah, ketika ditambah ya beda, coba diperhatikan Bapak. Di atas Pakistan, setelah nun paling terakhir ini, setelah huruf na paling terakhir, tidak ada tambahan ya. Nah, itu bisa menandakan ini ya nama negara. Ketika ditambah ya seperti ini, seperti kata ganti kepemilikan jadi saya, tambah ya, itu menunjukkan nationality. I am Indonesian. Gitu. Kira-kira seperti itu. Ah, Tanya bisa. Ustadz, Gimana? kalau hal itu berarti kan apakah ya? Hal, oh ya, hal juga apakah ya? Hal, apakah anta, kamu, Pakistani, orang Pakistan, ya betul hal. Jadi, oke, benar juga. Asik. Ini hal, sorry. Berarti amiyahnya Oman itu yang Aish itu ya? Betul. Hal, artinya apakah? Okil, hal. Aish itu amiyah Oman, amiyah Saudi, amiyah Yaman, Yaman bagian utara, sama hal. Aish, yang artinya apakah atau bisa apa sih kemana, tapi HV ada apa, nah bukan di dalam konteks ini hal anta Pakistan terus diganti ish anta Pakistan, salah, penggunaannya jadi nggak tepat, tapi apakah dengan penggunaan yang lain, ada apa, lebih kayak gitu Mas Bayu. HV ada apaan tuh, ish hada apa ini, oh hal lebih kepada ish sebetulnya, ish itu lebih kepada apa. Jadi bisa diartikan hal apakah, hal fi, apakah ada, atau sama fi, ada apa ini. Nah, jadi ada bedanya. Kalau hal anta Pakistan, apakah kamu orang Pakistan? Jadi kira-kira rumusannya begitu. Ustaz, tanya sedikit Ustaz. Monggo. Nah, itu Pakistan kalau di bahasa Arab jadinya apanya jadi bag itu gimana Ustaz ya maksudnya? Oh, gini. Ya, Rumus gampangnya Pak. ya, Ketika penulisan, memang sih bahasa kan nggak ada rumusan bakunya. Kita hanya mendengarkan apa yang orang Arab ngomong ketika kita belajar ya, bahasa ya, Arab. ya, 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 Kira-kira kan seperti itu. Nah, ya. tapi orang Indonesia biasa bikin-bikin rumus kalau ada huruf Latin, huruf Latin huruf Latin P itu di bahasa Arab dibaca ba. Contohnya misalnya Oke, oke, oke. namanya Pepen, Ismi Pepen, nggak ada Vivin, salah. Tapi ditulisnya pakai ba. Ismi Bibin. Kalau P ya, Oh, oke, oke. Ya, ya. kalau P. Oke.
kayak negara yang dari P apalagi Polandia. Polandia kalau orang Arab akan menyebutnya ada beberapa penyebutan, tapi ada juga bulan. Tapi itu jarang penyebutan bulan dia, Bulanda. Ntar dia akan tercampur sama Holanda sih, Bulanda. Tapi kalau Polandia beda lagi. Tapi kalau Pakistan, Pakistan. Terus apa aja lah, apa kata-kata yang kiranya bukan dari bahasa Arab aslinya, khususnya Bipsi, dari bahasa Bipsi, bahasa. Hah? Bipsi, Pepsi. Pepsi, Bipsi. Seperti itu. Kira-kira gitu, Pak. Ntar kalau huruf fa gimana? Huruf fa bahasa Arab ya bisa diartikan atau membaca Latinnya tuh ya huruf FA juga. Fanta, Fanta. Ketika Pepsi, Pepsi. Gitu. Huruf P digantikan B. Nah, kalau Indonesia kebetulan semuanya ada di huruf-huruf Indonesia itu ada di dalam bahasa Arab semua. Yang jadi masalah nggak ada O aja. Jadi mereka nyebutnya Indonesia. Tapi kalau kita ngomong aja, Ana min Indonesia. Nggak jadi masalah. Hal anta Indonesi? Karena mereka yang akan bertanya seperti itu. Naam, Ana Indonesia. Kira-kira gitu. Kasih Ustaz, Sukron. Ya, contohnya misalnya eh negara kita ya. An bahasa Arabnya tulisannya. Oh iya, terus gimana cara menuliskan jika contohnya Indonesia? Kan itu emang bahasanya bahasa Indonesia. Maksudnya nama negara kita kan Indonesia dituliskan di dalam bahasa Arab ya. Kita eja dengan bahasa Arab. Du yang kira-kira huruf wau atau bukan wau, domah ya. Du itu misalnya nggak ada di bahasa Arab kita tambahkan belakangnya wau, indu. Terus huruf yang kira-kira bukan huruf yang kira-kira, huruf Indonesia kan nggak ada ne, jadinya ni. Setelah huruf nun tambahin ya Indonesia, Indonesia kayak mohon maaf nih. Sebentar. Kalau di dalam hal ini, misalnya maaf, maaf, Mas Yato. Mas Yato namanya kan Suyato. Kalau di dalam bahasa Arab nulisnya gimana? Su, Sin, ya, Waw, tu, gitu. Kalau kalau mau letterlek penyebutannya gitu, atau saya, Bajuri, Bajuri. Kira-kira gitu. Gitu, Pak. Ya, kita kembali ke laptop. Lah, laptop. Oke, kita teruskan nih. Seperti ini. An, du, nah, du, ni, si, ya, kira-kira kayak gini. Anduni, si ya, ini bukan fathah dong. I. Nah, Indonesia, namanya negara kita. Negara. Kalau di titik-titik dipluskan oleh iya, tambahin itu, jadinya nationality. Kira-kira seperti itu. Apapun negaranya, ditambahin ya jadi nationality. Indonesia. Indonesia. Ah, Terus coba Jepang, Japan. Mereka nyebutnya Yaban. Yabani. Kayak gitu. Oman, Omani. Oh, Bapak-bapak, penyebutan Oman yang benar gimana? Ada yang bisa nggak? Saya dikritik kemarin, pernah dikritik tuh penyebutan Oman. Kan nama lengkapnya Oman itu Kesultanan Oman. Di dalam bahasa Arabnya, nama fullnya ada yang bisa baca dengan benar nggak?
Sultanah Oman tuh bacanya gimana? Ada ainnya di depan Ustaz. Oman, Ustaz. Coba saya eh, gini. Kalau Oman itu saya tuliskan di sini ya, di bawahnya. Oh, kecil. Ntar saya besarkan. Bacanya tadi terlalu kecil Pak. Ntar saya besarkan. Oman. Kan tulisannya gini. Bahasa Arabnya kita sudah hafal gini. Tapi bacanya sorry. Salko. Nah, ci. Ah, bacanya gitu Pak. Saltonati Oman. Jadi nggak ada tasdidnya. Bukan sultanah. Ya bahasa Inggrisnya mungkin sultanah, tapi bahasa Arab resminya ana min saltanati Oman. Kalau Oman nanti bacanya bukan Oman, jadi aman, Yordan, aman. Kalau ada tasdid di mimnya. Tapi kalau itunya, misalnya when anta syuhul, when di mana? When kan di mana? Anta syuhul, tahu kan syuhul Pak? Kerja. When anta syuhul, ana syuhul fi saltanati Oman. Seperti itu. Anta anta Omani, naam. Ana Omani, bukan Omani, Omani. Jadi nggak ada tasdid di huruf mim sininya. Itu. When anta syughul al-hin, bahasa Omannya gitu. When anta syughul to work. When anta syughul al-hin ana syughul fi Oman atau fi saltanati Oman. Kayak gitu. Oke. Itu sih harusnya udah pada tahu lah ya. Tapi saya pernah ditegur ini ketika latihan jadi MC. Itu latihan MC sama orang Oman. Salah, bukan nyebutannya bukan Sultanati Oman. Salah, ente negara mana kata dia. Tapi yang benar Saltanati Oman. Nah, itu untuk itu aja Pak, tambahan apa namanya? Pengetahuan aja. Oke, kita lanjut yang sini. Al-hiwar tadi. Hal anta Pakistani? Naam. Ana. Naam. Oh, iya. Ayyuwa bisa. Amiahnya. Ana Pakistani. Saya orang Pakistan. Wama jinsiyatuka? Jinsiyatuka. Tambah. Wama jinsiyatuka? Jinsiyah. Jinsiyatun. Bahasa aslinya gini. Artinya jinsiyatun. Nah, lo di situ itu deh. Jinsi ya tun. Artinya nationality. Apa ya? Kalau yang atas ini menunjukkan negara, yang Indonesia ya menunjukkan negaranya. Saya orang Indonesia. Tapi kalau jinsiyatun kata bendanya. Kira-kira seperti itu. Ustaz, Yes. itu di wama, wa-nya itu kan kata tambung aja ya, bukan dan ya, apa sih? Wama. Wa-nya, Oh, ini. pertanyaannya sebenarnya cuma ma kan, ma tuh. Wa di sini kan wa artinya dan.
Dan ya, kata sambung aja kan dari Iya kan? kalimat sebelumnya. Iya, ha. Ah, Saya orang Pakistan. And then what ya, ya, ya. pertanyaan selanjutnya? Kayak Jadi ya benar. kata tanyanya mulai dari ma-nya aja kan, ma jinsiatuka. Ya, ma jinsiyah tuh. Oh iya, ada ma-nya juga ya. Iya, Ini iya. kewarganegaraan ya, dibedain ya. Kira-kira gitu. Kewarganegaraan, Baik, kewarganegaraan. baik, Sip. baik. Jinsiyatuka. Tadi kita ingat rumusnya, tambahin tambahin kak jadi kata ganti kepemilikan kamu, begitu aja udah. Jinsiyatun, kewarganegaraan. Jinsiyatun. Ini kira-kira beginilah Pak. Kewarganegaraan. Oke, kira-kira seperti ini. Oke, terus dijawab sama dia. Kan, ana Pakistan. Wama jinsiyatuka? Apa kewarganegaraan kamu? Ma di sini apa? Atau tadi yang siapa ya? Mas Bayu atau Mas Farid yang bilang Aish? Mas Bayu kalau nggak salah. Aish jinsiyatuk itu bisa apa? Tapi Aish itu kan lebih panjang ya katanya. Mendingan ma jinsiyatu. Tetapi huruf ma kita perhatikan kalau kita sifatnya bertanya itu menjadi artinya jadi apa. Tapi kalau habis itu pernyataan itu bisa jadi kata yang menafikan. Eh, Hal indak syuhul mafi, mafi, kagak ada. Hal indak syuhul, apakah kamu lagi ada kerjaan? Mafi. Hal indak fulus, apakah kamu ada duit? Lah, mafi. Nah, itu ma juga. Mafi. Tapi dalam hal ini, karena ini bertanya, ma jinsiyah itu apa kewarganegaraan kamu? Ma. Saya mau tanya dong, Ustaz. Ya. Eh, Kemarin cerita sedikit nih, Tas. Saya pernah ditangkap polisi ya. Oh Terus ya. saya dituduh buat apa namanya katanya saya megang handphone gitu. Nah, saya Hmm. bingung. Padahal saya nggak megang handphone gitu. Nah, saya bingung kan, panik banget ya. Dia nggak bisa bahasa Inggris kan. Saya bilang maafi maafi itu berarti benar tadi. Iya, maafi. Bilangnya maafi lah. Maafi, enggak. Gitu. Tapi pas saya tanya sama orang Oman, jawabannya maasdak tabtu gitu ya. Gimana? Maas daktak Maasdak damtu, apa asdak damtu nggak salah. atau maas daktuka, masodak tuka. Kagak percaya saya gitu. Bukan Oh, bukan ini. Hah? bukan masalah percaya, tapi saya tidak melakukannya itu. Asdak damtu bukan. Kalau setahu saya maas masodak tuka itu berarti saya nggak percaya sama kamu. Kalau eh, kalau bahasa Omani apa ya? Saya Kalau 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 sebenarnya mau dengan bilang gini Ustadz, saya nggak megang handphone, saya nggak megang kok, saya nggak megang handphone gitu ya. lah bilang aja maafi, maafi pon, maafi jawal, 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 Jawal ya. maafi jawal, gitu aja. Sudah harusnya udah menunjukkan Bapak lagi nggak ada aktivitas dengan handphone. Hmm. Maafi jawal. Kalau ditanya indak anda syuhul jawal fi driver gitu itu kan biasanya orang apa polisi kan. Nah, maafi jawal itu udah menunjukkan nggak lagi megang handphone.
Tapi kalau hal indak jawal, apakah kamu punya handphone? Kalau Bapak jawab mafi jawal, berarti Bapak nggak punya handphone. Jadi beda-beda arti. Tapi kalau lagi posisinya kayak gitu, lah, mafi jawal anak, mafi jawal, gitu aja. Tapi Mafi itu jawal. berarti termasuknya amnia ya itu maafi itu ya. Eh, mafi itu sebetulnya termasuk apa? Amiyah, apa fusah yang sering dipakai atau digunakan di amiyah. Tapi ma di sini, ma untuk menafikan, Pak. Ma untuk enggak. Jadi kalimat nafi, bukan kalimat pertanyaan ya. Mafi jawal. Anda nggak punya jawal. Anda nggak ada urusan sama apa namanya handphone. Nah, kira-kira kayak gitu. Kalau amnianya apa tuh? Kalau amiyahnya itu juga nggak apa-apa, Pak. Itu juga makanya Oke. tercampur itu antara amiyah sama itu mereka paham makan itu. Baik. Mafi, Anda mafi Baik. jawal. Anda mafi jawal. Jawal udah kita udah tahu semua. Jawal handphone. Anda mafi jawal. Udah kayak gitu aja udah menunjukkan berapa. Oke. Apa Bapak kagak ada urusan nggak ada urusan dengan perhandphonean kira-kira sih seperti itu. Baik, Ustaz. Paham tuh. Udah mau persiapan sholat maghrib atau masih mau lanjut dulu atau kita break dulu, Mas Bayu? Ikut ini bapak yang lain bagaimana? Ini Pak Hedi, Pak Heldi izin, yes. Pak Hedi mau ke masjid dulu mungkin ya di break untuk ke masjid dulu sampai jam berapa Boleh. Mas? Kira-kira Gimana? boleh nih. Kalau berkaca dari yang kemarin, kita istirahat 15 Boleh. menit kalau nggak salah. Boleh. Berarti kembali lagi itu jam 7.15 ya. Oh, berarti jadinya setengah jam kalau 7.15 Ya, kembali. biasanya jam 7.10, jam 7.15 boleh. Jadi masalah. Gimana bapak omong yang lain? Siap, setuju. Setuju. Saya harap masih Oke. Bismillah, nabda marrah tsaniyah. Kita mulai lagi yang kedua. Oke. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, sebentar. Sepertinya saya salah. Share screen nih. هذا هو إن شاء الله. Oke, nastamir marrah tsaniyah. Kita lanjutkan selanjutnya. Oke. Al-hiwar al-thani. هذا هو الحوار الثاني. نبدأ بالسلام عليكم وعليكم السلام. من أين أنت؟ من أين أنت؟ Dari mana kamu? Atau min win anta? Ini amiyahnya. Nah, sebelah kanan ini. Min win anta? Ana min Pakistan. Nah, imma nahna. Kalau kita, ana min Indonesia. Ada huwa. Ana min Indonesia. Hal anta Pakistani? Hal anta Indonesi? Naam. Atau ayywa. Naam atau ayywa. Ana min Pakistan. Ana min Indonesia. Wama jinsiyatuk? Wama jinsiyatuka? Anta boleh. Nggak usah pakai anta juga udah cukup. Wama jinsiyatuk? Jinsiyah, kewarganegaraan. Wama jinsiyatuk? Lagi dikit ya. Oke. Wama jinsiyatuk? Ana Turkiyun. Ana Turki. Ana min Turkiya. Yang Bapak ini Turkiyun sama Turkiya. Yang nationality yang mana? Yang negara yang mana? Kira-kira. Kan yang kalau nationality yang Turki, yang negara Turkiya. Betul. Ini kewarganegaraannya Turki nationality karena ada ya di belakangnya.
Walaupun huruf aslinya ya, kayak kita kan Indonesia huruf aslinya ya, Turki huruf aslinya ya. Tapi karena Turki rumusnya ini, dia orang Turki. Saya dari Turki. Saya orang Turki. Oh, ana min Turkiya. Saya berasal dari Turki. Lalu terakhirnya ahlan wa sahlan. Oke, kita bahas sedikit. Wa ma jinsiyatuk. Ma di sini berarti kalimat tanya. Apa? Apa? Ma bisa disebut apa bisa masuk ke dalam bahasa fushah, bisa masuk ke dalam bahasa amiyah. Ma. Mahada. Contohnya ini. Apa ini? Mahada. Mahadihi. Apa ini? Atau aish. Penggunaan kata aish itu banyak digunakan di Saudi. Aish hada. Aish ma'ak. Aish hada. Hada itu artinya ini. Hada ini untuk kata yang kita nyebutnya kata mudzakkar atau kata yang menunjukkan itu laki-laki. Tandanya biasanya nggak ada tak bulat, tak marbuto. Tak marbuto itu kayak gini. Seperti ini contoh. Maaf. Jinsiyah ini tak marbuto. Terus Sultanati Oman ini pun tak marbuto. Nah, ini kalau ada tak marbuto ini berarti dia apa kita menyebutnya kata yang mengandung bukan mengandung ya wanita muannats kita menunjuknya dengan hadhihi yang ini. Tapi kalau nggak ada tak marbutonya anggap aja gitu gampang ya. Kita bisa menunjukkan dengan hada. Ma hada? Hada kitabun. Aish hada? Hada kitabun. Ma jinsiyatuk? Aish jinsiyatuka? Ana Indonesi. Ana min Indonesia. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan letter luck-nya artinya selamat datang. Tapi kalau teman ada yang ahlan ahlan kaifa halak. Nah, itu juga bisa disebut jadi kayak apa ya? Welcome, welcome. Ahlan ahlan dengan tangan terbuka. Kaifa halak. Biasa kalau bertamu ke rumah orang itu bisa seperti itu atau ketemu juga di kantor. Ahlan, kaifa halak? Alhamdulillah, kaifa halak anta? Zil, kaifa al-umur? Kira-kira sih seperti itu. Oke, saya Tanya sedikit Ustaz, betul, kalau betul. boleh. Ya, tentang apa namanya ma. Ya, Ma itu berarti bisa ada dua sebetulnya ya. Bisa apa, terus ya, bisa bukan apa namanya. Nah, bukan. negasi Ya, tadi ya. ya negatif. Itu Ya. nanti gimana? Nggak akan salah paham Ustaz. Biasanya ma yang apa itu dilanjutkan dengan sebuah pertanyaan, Mas. Makanya di sini saya kasih tanda tanya. Ma yang ada pertanyaannya. Ma jinsiyatu? Apa kewarganegaraan kamu? Atau ma hadha yang bawahnya. Hadha itu artinya apa? Ini. Apa ini? Jadi dia sebuah pertanyaan. Sedangkan ma Hmm. yang satu lagi nanti sebuah pernyataan. Ma'ak jawal, the phone with you, mafi, mafi. Nggak ada. Hal indak fulus, apakah kamu punya uang? Lah, mafi, mafi. Kan pernyataan, enggak. Seperti itu. Kira-kira sih seperti itu. Mudahnya gitu. Ma Ya. yang mengandung setelah itu kata pertanyaan, ma jinsiyah itu, ma hada. Nah, itu biasanya kalimat tanya. Gampangnya sih seperti itu. Ada kalau di sebuah kalimat yang tertulis kayak gini akan ada embel-embel apa sih question mark gitu di belakangnya sih sebetulnya. Tapi kalau di dalam percakapan dia nadanya akan beda kan? Ya kita tahulah nada Hmm. pertanyaannya seperti apa. Mahada, ma jinsiyatu, mah ma'ak syuhul, ma'ak syuhul, with you syuhul, mada syuhul, mada syuhul, ma atau mada bisa disambung dengan mada mada sebetulnya ini apa tambahan juga aja kita bedakan warnanya sama aja bisa ma bisa mada
ماذا الشغل هل عندك شغل ايش الشغل ماذا itu pertanyaan ada ma doang ada mada kalau mada apa sama aja ma apa juga semuanya sama artinya apa kira-kira seperti itu oke cek oh, oke Oke, kita praktekkan. Saya praktekkan. Nanti habis itu mungkin volunteer satu dua orang. Tapi Pakistannya ini kan pura-puranya dia orang Pakistan. Nah, ini kita pura-puranya dua-duanya orang Indonesia. Yang satu Indonesia, yang bawahnya juga yang Turki ini Indonesia juga. Ceritanya orang Indonesia sama orang Indonesia ngobrol bahasa Arab gitu. Ternyata orang Indonesia. Oke. Oke, Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini maknya hidup. Waalaikumsalam. Min aina anta? Min aina anta? Ana min. Ana min. Indonesia. Oh, hal anta Indonesi? Naam. Ana Indonesi. Wama jinsiyatuk? Atau wama jinsiyatuka? Anta? أنا أندونيسي أنا من إندونيسيا أهلا وسهلا أهلا وسهلا ada yang mau jadi volunteer Saya boleh Ustaz. siap oke Bismillah saya yang biru ya mas Baik Ustaz. siap Assalamualaikum Waalaikumsalam. min aina anta Ana min Indonesia. oh ana min Indonesia atau ana min Indonesia An- Ana min Indonesia. ya maksudnya ana min Indonesia kan arti letter lucknya saya dari Indonesia maksudnya tuh Ya. saya tinggal dari Indonesia atau saya berasal dari Indonesia oke lanjut hal anta Indonesi Naam. Ana Indonesia. Wa ma jinsiyatuka anta. ana Indonesi ana Indonesi ana min Indonesia ahlan Ahlan wa sahlan. ahlan wa sahlan siap satu orang lagi monggo Tanya Ustadz, fadhol kalau ditambahi saya dari Indonesia juga, itu gimana? oh ceritanya sama-sama orang Indonesia ya kan Iya, I'm misalkan. from Indonesia tuh istilahnya ya gitu ya hah Hmm, orang Indonesia anta Indonesia hah anta Indonesia ayo nam anak Indonesia sebetulnya nggak ada kata-kata juga secara baku tapi kalau nggak bakunya kita bisa mengartikan dengan kaman pada dengar nggak anta kaman saya juga anak kaman Kalau Aidon, Tat. atau Aidon bisa juga kaman juga tapi jadi ayo kalau Aidon seperti ini Aidon atau kaman tapi di Oman sih emang apa yang itu ya yang masyhurnya Aidon Aidon juga bisa apa banyak digunakan oleh orang-orang Saudi Fusha tapi penggunaannya seperti apa misalnya ana min Indonesia ana min Indonesia ana Indonesi وما جنسيتك؟ أنا إندونيسي أنا من إندونيسيا أيضا terakhir atau kalau amiyahnya dibalik di depan anak Aydon min Indonesia kayak gitu cuman penempatannya aja atau anak kaman min Indonesia tapi seringnya dengarnya Aydon ya ya di Oman ya bapak iya nggak jadi ya betul sih Aydon juga bisa juga Kalau jinsia tuh Kak, ada bahasa Abianya nggak? sebenarnya ada bahasa amiyahnya nggak Hmm, nggak ada, cuman paling nanti dipersingkatkan kalau ngomong yang
lengkapnya wama jinsiyatuka gitu ya Pak Didit. Tapi kalau secara langsung, wah, es jinsiyah, es jinsiyah, Ah, es efisiensi. jinsiyah gitu aja. Tapi tetap kata kata jinsiyahnya ini tetap Kepor ya. ada. Tetap ada. Es Oke. jinsiyah, anta malah bisa begitu ntar. Atau es jinsiyah tuh. Bahasa Arab atau bahasa keseharian seringnya kata terakhir, huruf terakhir itu selalu dimatikan. Karena huruf terakhir kan sebetulnya berkaitan erat sama yang namanya grammar, gramatikal Arab ya, bahasa Arab atau nahwu. Nah, mereka biasanya berat di situ, makanya seringnya dimatikan. Waalaikumsalam dimatikan. Min aina ant? Gitu-gitu aja udah. Jinsiyah tuh. Dimati-matiin aja belakangnya gitu, di wakof-wakofin. Kira-kira saya seperti itu. Oke. Kalau misalnya dari mana kamunya bukan berarti ini ya berasal dari mana, tapi misalnya tadi pagi dari mana gitu, atau tadi dari mana gitu. Itu Oh, ini ceritanya percakapan yang baru pertama kali ketemu gitu, Pak. Jadi kayak baru betul, misalnya kenalan. misalnya kayak teman Ah, kantor aja ah. kan, misalnya dia makan siang di mana, kita tanya kamu dari mana Oh tadi. ya, kalau kalau itu bisa juga kalimatnya sama sama yang nomor ini nih, yang ini, yang kedua. Biru kedua kan, biru pertama salam, kedua nih. Min aina anta, kalimat ini emang mengandung banyak arti, dalam arti mengandung banyak konteks. Kalau di hiwar atau percakapan yang ini, konteksnya mereka berdua baru kenalan, jadinya disebutnya dari mana asal kamu. Kira-kira seperti itu. Tapi kalau kita udah ketemu, min aina anta, min wen anta, itu lu dari mana? Istirahat dari mana? Istilahnya kayak gitu. Min wen, istirahat misalnya pada keluar. Min wen anta, min aina anta. Kalau min aina anta paling diketawain sama orang Ambon. Wih, itu belajar bahasa Arab ya. Paling inta min wen, inta min wen. Wen, ini, yang ini. Inta min wen atau min wen anta. Wen akal anta. Kalau jawaban gitu kan. Win-win. Wen wen min tadi apa? Wen akal anta. Wen akal. Akal tuh aklun, bukan bukan akal ya. Kalau akal tuh pakai ain, ini pakai pakai hamzah, pakai alif. Akal. Wen akal anta. Lu makan di mana? Kamu tadi makan di mana? Wen akal anta. Kalimatnya kira-kira begini nih. Begini saya perkecil dulu ini ya. Nanti saya rapikan ya Bapak yang ini. Kalau yang di pertanyaannya Pak Didit, bisa langsung ini. Wen wen akal. Ustaz, Yes. tadi tadi saya apa di kantor apa sama orang Egypt sih. Oh Saya bilang ya. saya dapat baru belajar bahasa Arab nih, ada beberapa kata Arab. Bilang apa dia bilang gitu kan. Saya langsung bilang min aina anta. Dia langsung nangkepnya negara loh. Dia langsung min mystery dia bilang. Iya, Dia nggak iya. bilang dari makan atau dari mana gitu. Ya makanya ya apa mereka pasti akan akan ingat, soalnya yang diajarin pertama kali ketika mereka masuk sekolah Mungkin kita itu hantar ya. tuh kayak gini pasti. Nah, kalau yang kira-kira yang tadi Pak Di ditanyakan mungkin bisa di sini Pak. Wen akal anta. Ini habis makan di mana kamu? Kira-kira sih gitu. Yang ini. Ya. Gitulah. Wen akal anta. Kalau lebih lebih itunya lagi, ini ayu
Ah, anifan. When akal anta anifan. Anifan. Tadi habis makan di mana kamu tadi? Wow, kalam Arabi Zen. Begitu habis itu. Kira-kira gitu. Habis makan di mana kamu tadi? When akal anta anifan. When akal anta. Di apa di kasih jarak anifan. Ah gitu. When akal anta anifan. When akal anta Anifan anifan. ini Amia atau Ini Amia, Pak. Fusha? Anifannya, Ustaz, Anifannya. Oh, Anifan fushah, tapi sering Fusha. dipakai untuk Amiyah juga. Tapi kata Anifannya itu Fusha ya. Kata Anifan itu fushah, tapi banyak dipakai di Amiyah juga. Ya, ya, ya. Siap, Ustaz. Siap, oke. When akil anta Anifan. Ya, kira-kira kayak gitu. Oke, bisa kita lanjut, Pak, ke hiwar selanjutnya. Satu Ustaz tadi yang win tadi itu maksudnya win itu Gimana? hanya berarti habis gitu Ustaz ya. Maksudnya habis gimana, Pak? Oh, enggak. Jadi sebenarnya kalau Amiyah ya kayak kita bahasa Indonesia aja. Segampang itu, mau habis, mau continuous atau gimana, itu nggak jadi masalah. Tapi nanti kalau bahasa fushahnya akan ada beda di kalimat yang past tense gitu-gitunya ada sih. Tapi kalau when udah berarti di mana, that's it gitu aja. Mau konteksnya nanti, sekarang ataupun sudah lalu sih gitu aja. When akal anta, ada kata anifan. Anifan tuh letter lek artinya tadi. Tadi berarti udah lewat gitu, Pak. Ada kata anifan yang ini. Oke. Anifan. When akal anta anifan. Ini sebetulnya amiyah yang mendekati fushah. Bapak ngomong ini ke teman-teman di Oman ataupun di tempat kerja lah, di mana, di Emirat dan sebagainya. Dan mereka pasti, wih, itu tuh agak-agak nyerempet-nyerempet fushah. Apalagi yang dengerin tadi kayak Mas Farid orang Mesir. Wah, mantep nih. Kalau bahasa Mesir, amiyahnya Mesir, habis makan di mana kamu tadi? Wah, ngaco lagi tuh. Gak kayak gitu. Ini agak-agak fushah. Aklun di sini, akal ini fushah. Akalayak kulu, asal kalimatnya makan. Kalau kita bahasa Fushanya ini berarti kayak aina takulu anta Anifan. Ya, bukan aina takulu. Aina akalta anta anifan. Aina akalta. Akalta, jadi masuk fi'il Akal. madi karena udah lewat kan. Karena udah lewat ya. Heeh, Ya, ya, ya. heeh. Kasih. Kalau aina takul anta al-an, baru bisa Mas Yasin. Itu biasanya kita lagi nelfon tuh, atau ya lagi nanya, aina takul antal al-an atau al-hin. Tapi kalau udah lewat, aina akalta anta anifan. Antar itu ngomongin itu mantap. Mas Yasin udah nyampe itu keren juga nih. Mantap. Insya Allah. Oke. Tapi kalau sudah akal tak perlu antar lagi, Ustaz. Kan sudah ada akal, udah ada tanya ya. eh nggak wajib sih, Pak. Nggak wajib. Tapi kalau mau menambahkan jadi terkesan keren aja udah fushahnya gitu. Tapi nggak wajib. Aina akalta anifan, enough. Oke, oke banget udah. Tapi kalau aina akalta anta anifan, waduh. Woi, ente belajar bahasa Arab di mana nih gitu istilahnya kan. Tapi eh, cuman kalau di sini, kalau di amiyah ini kita harus meyakinkan when akal anta harus ada antanya karena akal di sini ya kalau kita nyebutnya masdar lah ya. Dia cuman makan. Di mana makan? Di mana makan? Siapa yang makan? Udah dikasih anta kan. When akal anta anifan. Kira-kira kayak gitu contohnya. Akal di sini bisa diganti syuhul. Syuhul kerja. When syuhul anta. When anta syuhul. When anta akal. When akal anta. Dibolak-balik boleh. Kalau ini konteksnya amiyah. Ini kan kebetulan amiyah. Yang penting di depannya when, akal anta atau anta akal dibolak-balik sama aja, Pak. Mereka paham juga. Yang penting kan mereka paham ya, amiyah. Akal syuhul
apalagi lah nanti bahasa-bahasa apa namanya fiil-fiil atau ya kalimat kata kerja ntar bisa dimasukkan di sini gitu dalam konteks amia. Wain anta akal, wain akal anta, paham insyaallah. Oke. Suul tulisannya gimana Ustaz? Suul Oh, syughul ya? kerja kerja. Ya kerja. Tulisannya seperti ini. Oh, kalau ini bahasanya ya. Syugul itu bukannya sibuk tapi ya? Syughul, tapi dalam konteks ini bisa ya. Syughul kalau diterjemahin secara kata per kata sih eh, aslinya itu berarti kerja. Ya. Kerja yang repot gitu, yang ada kerjaan gitu, Pak. Tapi karena di Oman nggak mau repot ya, atau ya syughul ya, berarti dia lagi punya kerja gitu. Dia lagi kerja, maksudnya nggak nganggur. Kawan katanya nganggur gitu kira-kira sih. Soalnya kalau repot nanti ada istilah tersendiri. Ana fish, bukan ana masyghul jiddan. Wah, saya repot banget. Repot dengan kerjaan maksudnya. Hektik. Syughul. Ah, kira-kira kayak gini. Apa tulisannya? Syughul. Oh nggak pakai wow tuh. Nggak. Syughul. Karena dia nggak panjang. Syughul. Oh, syughul. Salah nanti. Syughul. When syughul anta? Lu kerja di mana? Ana syughul fi, misalnya Medco misalnya. Ana syughul fi video. Ana syughul fi ya kalau ana saya syughul kerja fi artinya di apa tempat kerjaannya. Pertamina. Ana syughul fi Pertamina misalnya. Nah, kayak gitu. Oh, Pertamina jadi Bertamina nanti. Amal boleh Ustaz, amal, amal. Syughul atau amal. Betul, boleh. Boleh ya, boleh amal ya. Boleh. Boleh. Benar, amal juga bisa. Tulisannya seperti ini amal. Iya. Anta syughul zain, ah itu artinya apa, Pak? Anta amal zain, anta jangan. Kalau amal bisa berarti kerja. Kalau dia berdiri sendiri. Kalau anta amal zain itu kerjaan lu bagus nggak? Kerjaan ya, bukan kerja, kerjaan. Kalau anta syughul zain, tempat kerja lu bagus nggak? Bisa dipahami nggak, Pak? Oke. Anta ma fi zain. Fi amal. Amal ma fi zain anta. Nah, itu biasanya. Anta amal ma fi zain. Atau anta ma fi zain fi amal. Itu berarti kerjaan kita nggak benar. Ma fi zain. Itu apa jadi kita bahas amnya? Nah, kalau amal secara letterlek artinya bekerja juga, tapi lebih ke kerjaannya Bapak, kerjaan. Kalau cowok kerja, Sifat kerja kerjanya betul. kali kalau amal ya, amal. Gimana? Sifat kerjanya gitu, maksudnya apa ya? Ya, sifat Bukan kerjanya. bentuk kerjanya, tapi sifatnya. Ya, Hmm. Hmm. oke. Soal, ingat soal, tapi soal pakai ain jadi batuk, Pak. Visual, apakah ada yang batuk? Ntar gitu. Kalau visual, apakah ada pertanyaan lagi? Oh, ini kita sekalian kerja. Vanessa tadi sebutannya apa? Suhul atau su suhul atau suhul Ustaz tadi? Syuhul, ini pakai ro. Yang ini Oh, kan suhul, oke, suhul, oke. syuhul, Baik, ya. Ustaz. Afwan. Nah, segini kelihatan nggak, Pak? Kalau fontnya segini gini. Semoga kelihatan ya yang di Word ini ya, Pak. Pengganti papan tulis. Oh, canggih banget, yang asik banget kalau bisa itu oratornya langsung. Kelihatan Ustaz, kelihatan. Alhamdulillah. Oke. Visual thani. Visual thani. Apakah ada pertanyaan lagi? Visual thani.
Yang terakhir ini, Bapak-bapak, dari percakapan kedua kan ahlan wa sahlan. Ketika itu menjadi penutup percakapan, nggak usah dijawab. Tapi kalau itu menjadi pembuka percakapan, ahlan wa sahlan. Kita jawabannya ahlan bika. Mana ya? Ini. Ahlan wa sahlan di sini kalau menjadi akhir percakapan kayak kayak gini, ahlan wa sahlan. Ana min Indonesia. Ahlan wa sahlan. Nah, udah, that's it. Tapi kalau Assalamualaikum, Waalaikumsalam, ahlan wa sahlan, itu kan masih pembuka percakapan. Kita jawabnya ahlan bika. Kira-kira gitu. Ahlan bika. Ahlan bika. Oke. Mohon maaf, Bapak-bapak, ada yang masih kurang jelas atau kurang bisa, apa maksudnya kecepatan atau apa gitu, Pak? Biar bisa kami ulang sebelum kita lanjutkan sedikit ke yang selanjutnya. Nanti insya Allah yang Word ini kami share setelah ini deh. Langsung kemarin share agak telat. Ahlan wa sahlan. Selamat datang ahlan bika. Ayatan kaman win an win akal anta win anta akal syughul win syughul anta win amal anta win syughul anta. Ana syughul fi Sifarah Indonesia fi Oman. Saya kerja di kedutaan Indonesia di Oman. Fi Ustadz Sifarah. yang tadi ya kan, kalau nanya gimana kerjaan baik-baik aja ya. Kif amal zain gitu ya. Kaifa amal zain bisa. Kaifa syughul zain? Syukur, Maksudnya oke. kaifa amal zain? Gimana kerjaan lu lancar nggak? Ya ya gitu, baik-baik aja kerjaan lo gitu. Kif Iya. amal zain. Kif amal, kif amal zain? Nah, ya, oke. Oke, Kalau bahasa yang Inggris. sugul itu eh, apa ya? Kif Lu eh, nggak nganggur apa? kan? Istilahnya gitu. Lagi bingung gitu. Ah, Kalau kira-kira gini. kerjanya di mana? Kif amal zain. Ya, kayak contoh enak nih kalau pakai contoh kayak gini tuh. Kerjaan lu baik-baik aja gitu. Iya. Kif amal zain. Kan kalau aslinya kaifa. Nah, kalau di sini nggak ada Ya ya, kaif. Kif Kif. amal zain, nah gitu aja Pak. Ya ya. Ah, ah. Nggak ada ini dia. Udah nggak ada gramatikalnya ya. Cak-cakan lah istilahnya. Kif amal zain? Jawabannya alhamdulillah kullu tamam. Wah, sedap. Yang Alha eh alha. yang pakai sugul tadi apa? Eh, Wen syughul biasanya. sugul. No, not when sugul. Syughul bisa. Apa Sugul. syughul tuh ntar sebenarnya masuk ke conversation selanjutnya. Occupationnya apa? Syughul Iya, iya, anta. iya. Kerja apa Ah, lu misalnya? Sugul. iya, kerja apa lu? Lancar. Syughul anta. Nah, Ana sawak. Saya oke. supir. Ana muhandis. Saya engineering. Ntar. Kita masuk kedua. Saya alhamdulillah. Sugul. Alhamdulillah. Ulu tamam. Tamam. Al- ul- Oke. Yang ini kef amal kef Yang kok atasnya itu email amal ya Ustaz ya. Iya. kok email sorry kef itu juga ini salah itu ya oven gini kef amal zain
Gimana kerjaan? Alhamdulillah, kullu tamam. Gitu. Alhamdulillah, mantap. Pak Nah, ini Ustadz, ya. izin bertanya. Kalau Nah, ini kan kadang-kadang kita tulisannya nggak ada ininya ya, harokatnya gitu, nggak oh ada iya benar, tanda sorry sorry. baca. Jadi Hmm. kalau misalnya ada kulu tamam atau bacanya kola atau kulu, nah itu Oh ya, bedainnya apa hafalan apa memang ada grammarnya gitu Ustaz? oke. Kalau tulisan yang nggak ada harokatnya, awalnya gampangnya, rumus pertama adalah ketika di belakang kalimat itu, maaf, kok di belakang kalimat, di belakang kata itu huruf alif gini, pasti sebelumnya fathah alif. Sesudahnya fathah. Kalau sesudahnya, ya Allah. Kalau sesudahnya alif, sebelum alif biasanya fathah apa? Contohnya apa? Nih kita lihat di sini nih. Ana. Ana. Dia nggak ada fathahnya kan. Tapi habis itu ada alif. Hampir pasti dia ana. Nggak bakalan ani, nggak bakalan anu. Gitu. Nah, rumus pertama seperti itu. Terus yang kedua, nah gini. Kalau yang kedua, kalau sebelumnya wawu, sebelumnya wawu. Sesudahnya wawu, berarti dia dumah. Kira-kira gitu. Tuh. Terus ya habis itu kalau fathah, kasroh, biasanya setelahnya ada ya. Gitu. Nah, kalau ini kan, Iya Ustadz, kan ada nah kif ya, ada kaifa. Nah itu kapan ya, dibaca ka, kapan dibaca ki gitu. kalau secara bahasa fusha, dia nggak mau ya. Iya betul. Kalau secara bahasa fusha yang saya tunjuk ini kursor ini, kaifa secara fushah di, di, di sekolah mungkin. Uh, Oh, oke. tapi karena bahasa keseharian kayak kita lah, apakah pekerjaan Anda baik-baik saja? Wow, kita ditinggalin orang kan ngomong gitu, Pak. Sesama orang Iya Indonesia Pak. nih. Sama juga orang Arab. Ribet banget kaifa-kaifa. Akhirnya mereka ya kan biasanya apa misalnya setelah itu iya mati kayak gini, ya mati kayak gini, misal sesudahnya ya mati kayak gini, ya sebelumnya biasanya ada asroh, udah dibaca mana ya, kif. Kalau kayak gini, amal, zen, harusnya zain, tapi ribet, zen, kayak gitu. Terus, tapi kalau di luar konteks yang ini, Pak, rumus yang di bawah ini, kalau di luar konteks rumus yang di bawah ini, emang harus, bukan hafalan, ya sering-sering itu aja, sering-sering kayak baca dan lain sebagainya. Tapi rumus awalnya intinya gini, kalau huruf apa setelahnya ada alif kayak gini biasanya harusnya fathah huruf sebelumnya. Kalau apa wawu setelahnya sebelumnya hurufnya dibacanya domah u. Kalau ya sebelumnya harusnya dibacanya kasroh kayak Baik gini. Ustadz. Ya siap. Kira-kira kayak gitu Pak. Selebihnya kayak gini sih emang bacaan kayak gini. Aish sebelumnya ya apa setelahnya ya sebelumnya kasroh dan lain sebagainya. Nah, contohnya juga yang ketika penulisan yang non Arabik Pak. Nah, kalau non Arabik itu digunakan banget rumus tadi. Andu, ni, sia, Indonesia, itu dan lain sebagainya. Kayak tadi saya contohkan nama saya kan Bajuri, pasti habis ba alif, habis itu jim atau kayak gini. Ya, anggap aja contoh. Nama saya kan Bajuri, ba alif. Biar menunjukkan itu dibacanya ba. Habis itu biar menunjukkan bacanya U ya kasih wow baju. Habis itu ro bajuri. Nah, kayak gitu. Oh, dengan kayak gini aja, apalagi ini nama asing di Arab, mereka tahu bacanya bajuri. Kira-kira gitu. Siap? Oke Oke, Ustadz. siap.
kita lanjutkan ke conversation selanjutnya. Al-Hiwar Ats-Tsalis, kalau di PDF ini halaman 28. Sebentar Ustadz, kalau boleh nanya lagi nih. Ya, Pak Bel. Katanya sama salam-salaman kalau baru ketemu tuh Oh ya, seringkali yang kita dengar tuh hayak, hayak itu artinya apa berarti ya? gini. Hayyakumullah, hayyak. Kalau hayyak doang sih singkatan ya. Mm-mm. Kalau nah, tulisannya gini. Hayyak. Tulisannya seperti ini. Hayyak. Hayyak. Asli kalimatnya hayya, ya bagian hayya Allah. Semoga Allah memberikan kehidupan bagi kamu, atau semoga hidup lu tuh baik-baik aja, dilindungi Allah. Intinya seperti itu. Hayyakallah. Tapi mereka sering nyebutnya hayyak, hayyak gitu doang. Gitu Mas. Hayyakallah. Ini kalimat aslinya. Misalnya eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halak? Alhamdulillah zain. Kaifa al-umur? Umur thayyibah, alhamdulillah. Hayyakallah, hayyakallah, hayyakumullah. Bah, hayyakallah, kalau saya biasanya membalasnya dengan Allah yu. Eh, Nah, saya biasanya balas dengan kalimat seperti ini. Allah yuhayyik. Ya sama aja artinya. Hayyakallah, semoga Allah selalu melindungi hidupmu atau selalu memberikan kehidupan bagi Anda, bagi kalian. Semoga Allah memberikan Kalau dengan itu Ustadz, yu'tikal afiyah sama Ustadz.